Andai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengajarkan budaya Arab berupa bahasa, cara berpakaian, ataupun cara hidup orang-orang Arab, mungkin kafir Quraisy tidak akan pernah merasa terganggu. Andai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengajarkan bagaimana cara berakhlak baik, berkata jujur, membayar hutang tepat pada waktunya, saya yakin kafir Quraisy juga tidak akan merasa terganggu. Kapan kafir Quraisy merasa terganggu? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa satu pemikiran yang bisa menggantikan dan bisa menghilangkan keburukan-keburukan dan kezoliman yang telah melanda di dunia pada saat itu. Saat itulah kafir Quraisy marah dan tidak terima. Pada gilirannya, pemikiran Islam inilah yang kelak akan membenamkan peradaban jahiliyah yang dibuat oleh orang-orang yang zalim dan menghadirkan satu peradaban terbaik yang pernah dikenal oleh manusia. Dialah peradaban Islam. Saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa semua itu ada kebetulan. Semua itu pasti didesain oleh Allah. Termasuk ketika kita mau beriman kepada Allah. Dan kita mau untuk hadir dan mau untuk punya keinginan seperti Mbak. Saya pengen berkontribusi dalam dakwah. Nggak ada kebetulan bagi saya. Pasti Allah sudah pilih. Satu daun itu aja jatuh, itu sudah atas kehendaknya Allah. Apalagi antum datang dan mau berkontribusi untuk Islam di masa depan. Itu sudah kehendaknya Allah. Maka kalau Allah sudah berkehendak, maka Allah akan nyiapin kita. Maka itu yang harus kita yakini. Allah sudah berkehendak, pasti Allah nyiapin kita. Kenapa kita yang dipilih jadi beriman bukan Abu Thalib? Berarti diri kita punya sesuatu yang Allah inginkan untuk kita kontribusikan di dalam Islam. Tugas kita lebih tepatnya adalah bukan mencari tapi menemukan apa yang kita tuh paling kontribusinya paling bagus di dalam Islam. Oke, teknisnya seperti apa? Teknisnya sudah saya sampaikan, coba diskusi sama Ustadz. Coba diskusi sama murabbi atau murabbiyah, musyrif atau musyrifah. Tentang apa sih yang kita kontribusikan terhadap Islam yang paling bagus. Kalau sekarang kita belum punya penjurusan atau belum punya kayak yang kita geluti. Contoh misalnya, kalau ditanya ke saya, sekarang saya bilang masa depan itu perlu banyak orang-orang di bidang broadcasting. Perlu banyak orang-orang di bidang syiar. Karena kenapa? Karena kalau kita berpikir tentang dunia sekarang itu sangat dipengaruhi oleh ya media sosial media dan dunia syiar. Maka pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa bikin tayangan, kita bisa bikin media yang itu nanti bisa membuat anak-anak muda itu semua mau dengar dan mau tahu serta paham tentang Islam. Contoh. Antum pernah nonton ini sebentar. Pernah nonton apa yang sekarang lagi rame ya? Oke gini deh. Pernah nonton apa yang lagi rame? Avengers. Nusarara bagus, cuman belum sampai ke titik itu. Contoh misalnya Squid Game. Oke, Squid Game ya. Squid Game berapa episode? Fuad berapa episode? 11 episode. Kayaknya lebih banyak deh. Ya oke lah, 11 episode oke. Atau 16 episode, walau alam bisawab. Squid Game segitu episode. Antum tahu dia udah mempengaruhi sampai batas mana? Itu jadi best seller yang tidak pernah ada sebelumnya, one of its kind, tentang Korea dan juga segala macam budaya di dalamnya. Dan itu pengaruhnya adalah mulai dari orang jualan permen itu, umbrella itu, sampai dengan budaya Korea itu sekarang masuk ke Amerika. Dan bicara budaya, maksud saya adalah bukan budaya dalam arti cuma hanbok, hangul dan segala macam. Tapi cara berpikir orang Korea. Antum tahu? Orang-orang Korea buat Squid Game untuk melegitimasi individualisme mereka. Jadi yang nonton Squid Game tuh punya pembenaran. Wajar kan kalau saya jahat? Karena itu cuma dorongan naluriah. Paham ya? Melegitimasi kejahatan. Dan itu sesuai dengan kampanyenya Hollywood yang sekarang. Pernah nonton film Joker? Bahwasanya orang setelah nonton itu apa yang dia bilang? Gue gak suka Joker, gue tetap gak sepakat dengan Joker, tapi sekarang gue tahu bahwa dia bukan orang jahat, dia cuma orang yang tersakiti. Pernah tahu? Iya kan? Itu terjadi pada Thanos juga, Avengers. Saya tuh nonton Infinity War tuh mendadak saya jadi simpati sama Thanos. Ini gue banget, gitu kan ya. Bunuh 50% manusia gitu kan ya. Tinggalin sisanya gitu kan ya. Supaya apa? Supaya bumi lebih baik kan gitu. Ada alasan kan? Jadi sekarang tuh kalau zaman saya hidup itu masih Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam jelas anak mudanya Kotaro, penjahatnya Gorgom. Paham teman sekalian?
Salah ngomong kayaknya saya. Ini kayaknya nggak nyambung semua kayaknya. Ya pokoknya zaman dulu tuh semua lebih indah karena lebih jelas orang-orangnya, paham ya? Zaman sekarang tuh orang jahat dibuatin alasan kenapa dia jadi jahat. Akhirnya orang itu tidak ada yang jahat. Yang ada adalah kita harus ngerti kenapa dia berbuat jahat. Nah, di Squid Game itu semua dilegitimasi. Maka kemudian ada laporan daripada film-film itu, Squid Game membuka mata orang-orang Korea bahwa mereka harus lebih jujur dalam membuat film, dalam memasukkan nilai-nilai yang mereka yakini dalam kehidupan mereka. Paham? Jadi nggak apa-apa kalau mohon maaf bunuh orang asal punya alasan. Joker bunuh ibunya sendiri. Itu menurut saya film yang paling psikopat. Pertanyaan saya, ada nggak sih di antara kita yang bisa bikin film sampai ketika orang nonton film itu dia bilang gini, ya gue tetap ilfeel sih sama orang-orang yang akhi-akhi trash itu. Cuman minimal gue bisa untuk respect lah sama mereka, paham ya? Paham maksudnya kira-kira? Saya tuh nggak suka sih sama orang-orang yang kayak gitu, cuman gue respect sama mereka. Paham nggak sih? Respect ini yang dicari. Mikir ini nggak digeser langsung ke sini. Gesernya begini nih. Ini gesernya pemikiran tuh. Pelan-pelan, pelan-pelan. Awalnya kita bilang, oke, gue nggak setuju tetap sama Joker, tapi gue merasa Joker ini punya alasan. Gitu kan ya? Lama-lama, nggak apa-apa bunuh orang asal ada the greater good. Ada the greater good. Ada sesuatu yang lebih besar yang kita tuju. Lama-lama, kayaknya fun juga bunuh orang. Paham gak sih kira-kira saya? Itu gesernya dikit demi sedikit. Orang udah mulai kehilangan nilai kan ya. Paham gak sih Anda tuh senantiasa digiring kayak gitu. Nah itu caranya, gimana cara agar orang digiring ke arah kebaikan. Pertama respect dengan orang-orang yang mau untuk taat. Lama-lama udah bilang mereka tuh gak intoleran. Mereka cuma yakin pada pemikiran mereka. Dan yang ngomong kayak gini apa? Podcaster dari orang-orang barat. Menarik sekali dia bilang gini, saya respect dengan Islam. Dia bilang, kenapa? Saya pikir Islam adalah agama masa depan. Kenapa bisa begitu? Dia bilang, coba Anda lihat, saya bisa aja pergi ke jalanan di New York, lalu kemudian saya tulis di sini, Yesus adalah gay dan saya nggak ada apa-apa. Tapi dia bilang, saya nggak akan bisa kayak gitu di dunia Muslim. Begitu saya pakai kaos kayak gitu di dunia Muslim, mungkin saya digebukin sampai mati. Mereka menghormati agama mereka sendiri. Dan karena ini adalah agama masa depan. Bisa nggak sih antum buat twist kayak gitu sehingga orang minimal, ya gue respect sekarang sama orang-orang yang berkerudung, berjilbab. Mereka bukan orang-orang suci, tapi mereka orang-orang mau taat. Coba ubah dikit. Lama-lama mereka nggak punya tempat. Yang dalam tanda kutip, kalau ada yang bilang, Islam tuh nggak punya syariat, nggak ada yang ngomentarin, cuma diketawain aja. Bisa nggak sih kayak gitu? Karena berhasilnya edukasi Anda lewat dunia broadcasting atau lewat dunia media. Itu kalau ditanya ke saya. Tapi ada tugas-tugas yang lain. Ada orang yang harus nungguin pesantren, ngafalin 30 juz. Lalu kemudian dia ngaji kitab sehingga orang-orang kayak saya yang berjibaku di dunia media, kalau saya sebut sama Fuad, dunia media itu dunia jurang, tahu nggak? Salah dikit mati kita jatuh. Nah kita perlu banyak pengaman-pengaman, orang yang megangin talinya. Ya saya pegang talinya Ustadz Felix, ya gak apa-apa. Oke Ustadz Felix turun lagi ke bawah. Itu kan orang yang kerjanya di jurang perlu lebih banyak tali pengaman. Itulah mereka-mereka yang para ulama. Anak-anak saya ada yang saya tujukan ke situ. Enggak semua harus di dunia media. Harus ada yang jagain pesantren. Harus ada yang jagain kitab. Harus ada mereka yang nasehatin kalau seandainya saya salah. Harus ada mereka yang ngasih fatwa ketika kemudian orang-orang yang di luar ini salah. Karena itulah saya bilang kasih Khalid bin Walid pedang, kasih Abdurrahman bin Auf uang, jangan Anda balik. Khalid bin Walid Anda kasih uang dengan alasan, ya kalau Allah pengen pasti bisa. Enggak gitu juga Bambang, paham teman-teman sekalian. Kasih orang itu dengan keahliannya masing-masing. Kalau teman-teman belum punya sesuatu yang teman-teman pengen untuk dalemin, silahkan konsultasi sama para ulama. Coba tanya, Ustadz tuh perlu apa sih? Coba tanya sama ulama-ulama, Ustadz perlu apa sih yang bisa saya bantu? Kira-kira apa sih yang bisa saya pelajari dan segala macamnya? Banyak pastinya. Gitu ya, jagain pos kita masing-masing. Contoh, apa sih contoh? Ya banyak gitu kan ya. Contoh. Ada nggak sih yang bisa bikin animasi tentang para nabi, tapi kualitasnya kayak Into the Spider-Verse? Itu tantangan tuh buat antum tuh kalau yang hobi di dunia media. Ya kan? Contoh lagi misalnya, bisa nggak sih antum buat 9 episode gitu kan ya? Contoh misalnya tentang Solih game gitu atau apalah gitu kan ya. Yang setelah itu orang langsung berebutan beli Al-Quran gitu misalnya. Karena Al-Quran jadi gimmick di situ yang bisa untuk ternyata semua solusinya ada di dalam Al-Quran. Pernah nonton Da Vinci Code? Pernah nonton Laskar Pelangi? Kenapa orang-orang ngunjungin Belitung? Karena film satu Laskar Pelangi. Kenapa orang-orang ngunjungin Roma? Karena di situ terletak rahasianya gitu kan ya. Ada 4 orang niup angin, ada West yang itu di situ ada rahasia dan segala. Orang mau tahu tentang itu. Semua dibungkus dengan gimmick. Gimmicknya apa? Media. Paham ya? Antum jangan salah loh. Dari zaman dulu buzzer tuh penting.
Cuma buzzernya apa? Buzzer kebaikan atau buzzer kejahatan? Fir'aun aja nyewa buzzer. Siapa buzzer yang disewa? Korun. Suruh bawa kunci tempat penyimpanan. Lalu orang-orang lihat, wah gue pengen jadi kayak gitu. Bisa gak kita buat sebaliknya? Antum jadi seorang influencer sehingga orang ketika ngeliat antum, orang mikir saya mau jadi kayak gitu. Dan masa saya sudah lewat. Dan masa saya akan semakin lewat lagi. Karena saya sudah harus terbit di tempat yang lain. Tenggelamnya matahari di satu tempat adalah terbitnya di tempat yang lain. Maka anak-anak muda harus mengambil alih. Yang 20, yang 18 sekarang, yang 21, 22 dengan apapun yang mereka punya. Syukur-syukur antum lahir dari orang kaya. Sudah gak usah cari apa-apa, duitnya gunakan. Paham maksudnya? Loh tapi kan saya gak mau jadiin ATM kayak gitu Ustaz. Terus maunya jadi apa? Loh orang yang dikasihnya itu gitu kan ya. Salah satu bagian kenapa saya dikasih bapak saya orang kaya, saya rasa untuk itu dimanfaatkan uangnya untuk Islam kan gitu kan ya. Ya gak apa-apa kan duit bapak juga bukan duit saya gitu kan. Ya jadi kira-kira itu salah satu contohnya. Ahlan wa sahlan. Wallahu a'lam bishawab.